MJS Talent Management, influencer platform of your choice. Halo sahabat Eljo dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama dengan saya Nami Afra dalam L-Talk Empowering Life Through Communication. Tentunya hari ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan dua panelis yang luar biasa. Ada Bapak Roni Francis, Business Maximizer, selamat datang kembali. Selamat datang. Oh, harus begitu ya? Iya, harus kayak firm banget oh, gitu iya ya, dong, mencerminkan kebijaksanaan ya, itu gitu ya. Ya, walaupun itu cuma casing ya. Oh, tentu tidak, okay. tentu tidak, karena kalau misalnya cuman casing doang kayaknya nggak mungkin ada di sini. Oh begitu. Jadi panelis. Terima kasih. Sama-sama. Kalau casing itu buat ganti handphone tuh loh depan. Oh iya. Oh iya, nah, Casing. masuk casing. Anti airnya casing. Iya, lebih mahal 10.000. Yang mending. Iya. Nah, terus ada satu lagi, ada Bapak Doni The Kaiser, seorang speakerpreneur. Gue itu ya. Harus nih ya, soalnya saya di sini merasa kayak saya ditantang sekali gitu ya dalam berkomunikasi. Once again, welcome back. Thank you. Ya, terima kasih. Nah, kita akan melanjutkan yang sebelumnya, masih membahas tentang adu gengsi ya. Nah, kalau misalnya dari gengsi ini apa saja sih yang ada di masyarakat? Gengsi modelan seperti apa? Gengsi model Nami, gengsi model Kadang juga gengsi sih. Iya. Jadi kalau misalnya dari saya dulu lah ya, nah, biar lebih gampang mikirnya nanti ke depannya. Jadi kalau misalnya dibilang gengsi itu ada model kayak gimana aja, pasti kelihatan tadi saya udah bilang waktu di awal bahwa gengsi itu ada model kayak materi, betul nggak? Benar. Adu bagaimana banyak-banyakan, ya kan? Banyak-banyakan punya uang, banyak-banyakan punya barang-barang mewah, ya kan? Tapi gengsi nggak cuma itu doang aja. Misalkan gengsi itu menunjukkan misalkan status. Ada orang ya yang misalkan dia untuk secara materi biasa aja, tapi statusnya dia karena dia keturunan dari seseorang tertentu yang mungkin dulunya punya suatu jabatan, ya kan? Wah, tapi kalau ketika lagi berbicara tuh beda banget kelasnya. Ah, lu cuma siapa sih? Lu cuma orang biasa, gua ini loh, dari orang ini loh, keturunan ini. Itu ada juga, ya kan? Ada juga yang ketiga, gengsi mengenai apa? Gengsi mengenai keharmonisan. Keharmonisan apa? Tentang keluarganya. Wah, dia menunjukkan apa? Misalkan di dalam sosial medianya, menunjukkan dia harmonis dengan keluarganya semua. Misalnya dia dengan istri, dengan anak-anaknya. Padahal kalau coba kita lihat ya, di rumah aja deh, Nami ya. Pernah nggak kalau misalnya sama orang tua, apakah biasa-biasa aja? Pasti ada ribut-ribut nggak? Pasti dong. Pasti ada riak-riak kecil lah ya. Ada. Kita nggak bisa bilang riak-riak besar. Ada reok-reoknya juga. Iya, karena kalau dibilang riak-riak besar, pasti udah diusir keluar dari rumah. Udah dicoret dari kakak. Udah dicoret dari keluarga. sama yang kakak. Nggak apa-apa bikin kakak baru kan? Jangan. Harus cabut berkas dulu. Iya, tapi itu salah kalau bilang dicoret dari itu artinya ada riak besar. Nggak juga. Karena orang menikah kan pasti pindah kakak kan, dia bikin sendiri. Betul. Iya. Ya, nah. Beda kasus itu. Iya. Nah, ada lagi gengsi mengenai apa? Mengenai tentang keromantisan. Ya, zaman sekarang ini Anda bisa melihat di dalam sosial media, guys, tadi udah dibuka begitu ya. Kembali lagi ya, misalnya dengan Nami ya. Jadi kalau sekarang tentang namanya romantis. Jadi kalau misalnya orang bilang ini, kalau misalnya dengan pasangan, romantis kayak gimana? Apakah romantis itu masalah tentang pegang-pegangan? Atau romantis itu mengenai apa? Misalnya puji-pujian. Yes. Bisa juga sesuatu yang dibilang apa ya? Sesuatu yang misalnya kan menghadiahkan seseorang yang terlalu berlebihan. Nah, itu juga merupakan salah satu menurut saya ya, itu juga merupakan namanya gengsi gitu loh. Itu model-model gengsi itu Nami. Jadi ada banyak kan? ya, tadi ada materi, status keturunan, dan juga romantisasi romantis, hubungan, keharmonisan. Iya. Jadi banyak sekali bentuknya. Ya, nah, mungkin tapi, nanti yang di berikutnya silahkan ditambahkan sendiri karena ini adalah bukan hanya pilihan berganda ya. Esai. Ini adalah esai. Jadi akan ada ongkos nulisnya. Ada. Tapi ya itu tadi dari banyaknya mungkin macam-macam atau variasi gengsi itu, tapi aku relate banget deh sama yang kayak mungkin status keturunan ya. Terkadang mungkin orang itu biasa aja, tapi ada orang lain atau ada masyarakat lain, komunitas lain yang mungkin membisikkan kepada kita kayak, kamu ngomongnya jangan kayak gitu, kamu tahu nggak dia itu anaknya ini. Bener. Nah, tapi sebenarnya orang tersebut tidak meng-create
image-nya seperti itu, Iya, tapi iya, itu yang iya, di-create oleh orang lain. Yes. Makanya kan ada bisa terjadi karena di-create orang lain sama diri dia sendiri. Diri dia kan? sendiri. Memang dulu kayak misalnya dulu ya, ini cerita dulu Bro Doni ya. Dulu itu tahun berapa ini? Kira-kira Benar. 1500 tahun sebelum masa itu. Aduh, nggak relate kalau gitu, soalnya saya belum lahir. Manusia baru 2 orang, salah satunya dia. Loh, berarti bukan Adam dan Eve, Adam and Steve dong berarti. Iya dong. Ngeri dong. Kalau ada mas-mas. Jadi sewaktu itu misalnya saya juga melakukan namanya suatu gengsi. Misalkan contoh, wah misalnya dengan orang-orang, dengan teman-teman, wah yang biasa-biasa baru lulus dengan namanya kuliah, lu siapa sih? Wah masih kayak gini, tenang, kalau lagi makan, on me, Oh, aduh. kita ini kaum bangsawan, maksudnya kayak gimana? Bangsa karyawan. Ya kan, maksudnya bergaya udah bisa, namanya menghasilkan pendapatan sendiri, ya kan, Iya. walaupun Betul. ada beberapa orang yang mestinya masih belum. Tapi yang berikutnya yang lebih menyakitkan lagi, ketika dia sudah masuk Nami, gajinya lebih besar dari itu. Jatuhlah prestasi yang namanya prestisnya seorang bangsawan tadi. Oh, jatuh. Karena yang satu naik Iya, gajinya. akhirnya dia jadi naik, ya kita merubah lagi statusnya kita. Statusnya. Kita lain. Tapi orang itu harusnya beraktif sih. Iya, akhirnya kita minta dia, tolong dong. Iya. Enaknya kan kayak gitu. Iya, nah mungkin ini juga harus ditanyakan sama Bro Doni. Tapi Jadi- dulu waktu kuliah aku kayak gitu. Oh, kenapa tuh? Karena Sudah bekerja Yang mana yang kan? naik gaji? Sudah bekerja. Oh, jadi Kan di kuliah. kelas itu aku tuh kebetulan satu dari sedikit orang yang sudah kerja. Wah. Nah, karena udah kerja, jadi kan kadang suka bolos kan. Oh, oke. Nah, jadi sebagai kompensasi kan. Traktir, Ini menunjukkan gengsinya juga loh, Ci. Oh iya, gengsi syariah lah ya. Tapi itu yang terjadi karena untuk menunjukkan bahwa saya menghargai usaha teman-teman yang kadang saya titip absen, Oh, ya kan? oke. Kadang saya minta, dulu kan belum seperti sekarang yang file digital ya. Iya, Dulu iya. Kita suka fotokopi Iya, bahkan iya. ya kan. Jadi dia nyatet di kelas dari dosen, saya minta fotokopi bukunya gitu. Oh, oke. Karena kan saya dikelilingi teman-teman yang baik hati. Iya, Jadi iya. setiap saya masuk kuliah ke kampus itu saya pasti jadi center kelas Wah. yang neraktir teman-teman Ah. gitu. Dan itu bukan karena gengsi, itu kesadaran. Itu tahu diri. Tahu diri. Gitu. Iya, iya, iya. Udah sering bolos terus ya. Iya, masa iya nggak merhatiin teman-teman yang sudah bantu Nah, gitu kan. ini mungkin boleh tolong dilihat ya netizen ya. Dari universitas mana ini Bro Saya Doni? dulu universitasnya di daerah. Oh, di daerah. Saya dulu, saya kan kerja sambil kuliah, tapi saya kuliahnya dari diploma, bro. Oh. Diploma dulu, terus nyambung sarjana. Oke. Nah, waktu saya transfer sarjana itu, saya antar kota. Saya kan kerja di Jogja, kuliahnya di Solo. Nah, dan memang waktu itu cuma saya di kampus itu mahasiswa yang bawa mobil. Ada Iya, iya, iya. gengsinya nih. Ya tapi karena sudah biasa kan. Iya benar. Nah, cuma ya biar tidak kemudian dianggap sebagai kesombongan, saya nggak mungkin parkir di depan gedung. Oh, parkirnya Karena yang di harusnya ini aja yang ngalengin mobilnya Jangan. dosen. Karena dosen saya pun mobilnya lebih jelek. Jadi saya parkir jauh gitu loh. Iya, ya iya, kan? iya. Ya, kita kan misalnya harus ada inilah apa? Ewuh pakai ewuh bahasa Oh, Jermannya iya, iya, gitu iya, kan. iya. Nah, jadi tapi karena mobil saya itu muat banyak, jadi saya selalu jadi supir angkot buat teman-teman. Ketika sudah selesai, ada yang pulang bareng, ya kan? Ayo bareng saya, nanti turun di mana? Atau Iya, yang balik iya. ke Jogja misalnya, Iya, ya ikut iya. saya gitu. Jadi Iya. buat saya biasa itu. Iya. Karena sudah hari-hari menggunakan moda transportasi itu, Iya. meski memang baru nyadar, oh teman-teman yang lain enggak gitu loh. Oh, ini bukan menyombongkan dulunya supir angkot kan? Ya, sebenarnya punya profesi ganda. Oke. Jadi punya bakat lain. Iya. Tapi bedanya dulu dan sekarang apa? Karena zaman dulu itu kan tidak ada media sosial semasif sekarang. Betul. Jadi apa yang mau difleksingkan, Betul. apa yang mau disombongkan, Kan- apa yang mau digengsiin gitu. Karena nggak cuma ada. tersebar di antara kalangan itu aja. Ya, Iya, ya paling gengsi yang bisa dibanggakan waktu itu adalah karena saya satu dari sedikit orang yang sudah kerja sambil kuliah. Wow. Itu aja. Dan Tapi kan mobil bukan lebih bagus gengsi. daripada dosen. Iya, itu masuknya bukan gengsi, itu adalah sesuatu pencapaian. Pencapaian. Itu aja. Iya, iya. Ya, dan itu buat motivasi teman-teman lain juga kan di kampus Benar. kan. Ya, ayo sama-sama bisa gitu. Ya, tapi kan saya juga bukan mahasiswa yang berprestasi banget. Jadi saya akui. Artinya begini, ketika saya mempunyai satu kelemahan, pasti kan saya ada satu kelebihan di tempat yang lain. Ya kan? Nah, tapi kelebihan itu bukan untuk kita pamerkan.
tapi bisa jadi itu untuk memotivasi orang lain. Betul. Contoh, ketika saya kemudian kuliah sudah bekerja, dan saya bisa membiayai kuliah saya dari bekerja saya, tapi kan saya harus akui bahwa saya itu sebenarnya mahasiswa biasa-biasa saja. Bahkan saya dulu termasuk kategori mahasiswa nasakom. Wah. Nasib 1 koma. IPK-nya. Iya. Tinggi sekali ya itu ya. Prestasi kumulatifnya cuma 1 koma gitu kan, 1,3, 1,9. 2 itu sudah luar biasa gitu. Tapi ketika saya studi lanjut, ini real, bentar ini real. Real. Iya, saya akui. Kenapa? Karena kan fokus saya waktu itu kan lebih banyak bekerja. Sampai urusan akademik saya keteteran gitu kan. Nah, tapi ketika saya kemudian sudah lulus, saya studi lanjut, ambil kuliah lagi, IPK saya 4 loh. Karena kesadaran untuk belajar gitu kan. Ya, jadi sebenarnya dulu dan sekarang itu bedanya adalah karena dulu itu media sosial tidak semasif sekarang. Orang tidak memiliki tempat untuk mengekspresikan hal yang dia miliki secara langsung melalui media sosial. Kalau dulu kan enggak. Kemudian saya ingat tahun berapa ya, ada lahir namanya media sosial Friendster. Oh, ya, saya tidak tahu itu. Iya, nggak tahu. Dia kan sudah aki-aki waktu itu, ya kan. Dan Friendster itu berbasis komputer, PC. Jadi kan tidak semudah sekarang yang dalam genggaman di ponsel kan. Belum ada Android waktu itu gitu. Jadi ya orang kalau mau mengunggah foto ya kan harus nyalain komputer. Ya, membuat komentar ya kan, dan semuanya bagus-bagus dulu. Sopan-sopan dulu. Ya, belum ada itu akun-akun bodong gitu kan. Dan harus punya PC ya, berarti. Iya, atau di kantor kalau dia bekerja, dia pakai komputer. Ya, nah kalau sekarang kan kemudian saya ingat setelah Friendster ada Facebook ya kan. Kemudian lahirlah ponsel cerdas gitu kan. Kemudian yang Android, yang Android itu apa sih? Komputer mini kan, kita bisa bawa kemana-mana. Nah, baru lahirlah media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube dan sebagainya. Itu yang memancing orang untuk, karena dia seorang manusia itu kan makhluk sosial, tidak bisa lepas dari manusia yang lain, ya kan? Ditambah lagi ada media yang bisa dalam waktu cepat, instan saat itu juga dilihat orang lain. Nah, makin cepat nih. Kemudian adu gengsi itu terjadi. Kenapa? Ada media sosial yang cepat. Jadi ada perubahan ya. Iya, perubahan behavior atau perilaku manusia itu didorong oleh marak dan masifnya penggunaan media digital dan media sosial. Ditambah lagi satu lagi, akses internet kan makin banyak dan merata. Ya kan, kalau dulu kan internet mahal. Ya, masih ingat nggak dulu? 0809 894. Iya. Telkomnet instan. Ya, Nami nggak tahu kan? Nah, beda zaman, itu zamannya Roni. Kayaknya sama ya, kita juga nggak tahu ya. Nggak usah denial. Jadi kita dulu sudah ada internet, tapi kalau untuk mengakses internet itu menggunakan fiber optik kabel telepon. Jadi kita harus tekan itu kodenya. Ya, yaitu dulu ada 0809 894 kali gitu kan. Baru nanti ada sambung. Kalau sudah nyambung gitu kan. Baru kita nyalain laptop, komputer. Jadi kita kabel telepon ke komputer. Ya, itu dibilang namanya suara burung katanya. Baru kita bisa berseluncur di dunia maya. Dan dulu effort banget ya. Iya, dulu bandwidthnya tidak seperti sekarang. Kecepatannya juga, kadang ya saya buka Yahoo gitu kan, Yahoo News gitu kan, itu diklik itu, lama kali ya. Loadingnya lama banget. Iya, dan memang orang-orang dulu itu adalah orang-orang yang bersabar. Kalau sekarang karena semua serba instan, serba cepat, giliran nge-lag dikit gampang marah. Iya, makanya kan? Orang-orang banting handphone. Iya lagi. Iya, kadang udah frustasi sendiri kalau misalnya udah lama. Kalau udah jam pasir itu orang gampang marah. Padahal dulu jam pasir terus. Makanya orang-orang zaman dulu tuh lebih banyak bersyukur. Ya. Pas waktu lagi misalnya zaman sekarang chattingan kan biasa dengan menggunakan WhatsApp, mungkin langsung DM di Instagram. Oh, bukan Instagram ya sekarang. Dulu SMS ya. SMS itu, atau kalau dulu yang chattingan dengan MIRC. Iya, MIRC. Bayangkan kemudian pakai Yahoo Messenger. Betul. Lihat betapa bahagianya orang-orang dulu di warnet ya. Warung internet sekarang kan udah nggak ada ya. Wah, di warnet ketika cuma buat mengetikkan yang pertama, pasti udah template sekali pas waktu lagi ketemu. Halo, ASL PLS. Tahu? ASL PLS. Nah, cuma orang pada zamannya yang tahu. Age, sex, location. Nah, kalau misalnya kita sebagai laki-laki, pas waktu ASL, dia udah bilang kan,
misalkan 17 garis L, miring. terus di luar kota misalnya Batam, udah ngapain laki-laki. Iya. Kan, kenapa? Itu Udah salam langsung perkenalan. skip. Karena kan kita dulu tidak pakai melihat gitu. wajah orang kan. Jadi kita tidak bisa melihat secara langsung. Iya. Belum ada webcam. Wah, belum ada icon-icon. Makanya dulu pas waktu lagi kita misalkan contoh dia udah bilang ASL dan dia bilang F. Female. Female. Oh, oke. Kita langsung mengirimkan kode-kode keluar bunga tapi dari ASCII code namanya. Muncul kayak bunga tapi dari tulisan plus tapi bentuknya kayak bunga. Iya. Itu udah bahagia seneng banget. Zaman BBM masih ada itu. Zaman BBM masih ada Masih ya. ada yang Iya, yang tiba-tiba dibentuk gitu. Jadi bagaimana loh orang zaman dulu bisa bahagia ngeliat itu? Wah, Hal sederhana kan. ya. Zaman sekarang apa sih lu kirimin dong bunga beneran? Iya, Kan? setuju. Makanya kalau misalnya zaman sekarang dibilang makanya gini, kalau misalnya laki-laki zaman sekarang kan susah ya persaingannya ya. Orang kalau zaman dulu kasih satu tangkai, wah seneng banget. Yang wanitanya udah langsung ya, Coklat, seneng Silver banget ya. Queen. Wah iya, zaman sekarang satu, yang satunya lagi, wah. Dulu cuma beng-beng satu. masih segini. Iya. Sekarang segini. Sekarang udah gede nih beng-beng tuh, udah ada versi besar. Oh, ada yang versi gedenya. Ada. Makanya Cuman di- keluar pas Valentine aja. Oh, iya. Karena kan katakan dengan coklat. Iya. Tapi mungkin satu pertanyaan terakhir kali ya, sebelum kita menutup segmen yang ini. Gimana sih seharusnya kita merespon orang-orang yang memiliki gengsi atau memamerkan kegengsiannya tadi? Mungkin kalau misalnya Iya. pas Pak Doni ke kampus bawa mobil, traktir teman-teman, mungkin itu dikasih Iya, karena sebagai zaman dulu sesuatu saya aja. tidak bermaksud gengsi. Zaman dulu saya tidak bermaksud adu gengsi. Kenapa? Apa yang mau diadu? Orang di luar kampus banyak yang lebih dari saya. Tapi karena kan atas dasar efektivitas dan efisiensi, kan saya dari kantor ke kampus ya kan. Ya kalau saya menggunakan transportasi publik mungkin lebih memakan waktu. Ya kan, ya karena saya dari pagi udah berangkat di rumah kan bawa kendaraan. Jadi habis itu pulang ke kampus gitu kan. Dan antar kota kan. Dari Jogja ke Solo kan 1 jam. Ya kan, nah jadi saya lebih efisien dan efektif. Jadi saya tidak punya hasrat, tidak punya maksud untuk adu gengsi gitu. Tapi buat saya, karena sekarang itu orang itu niatnya kan macam-macam, ya kan. Ada orang yang memang nggak mau dikalah sama orang lain. Jadi dia selalu ingin memenuhi apa ya, mengasih makan egonya. Ego kalau dikasih makan nggak kenyang-kenyang, ya sama kayak kita minum air laut, asin kan, Iya. minum air asin tambah haus. Ya kan, kenapa di atas langit ada langit gitu kan. Nah jadi kalau menurut saya sampai kapan mau diturutin gitu kan. Nah kalau ada orang yang memang dia belum selesai dengan egonya, dia akan terjebak dalam situasi adu gengsi. Dimana ketika dia sudah mencapai satu titik tertentu, dia lihat orang lain, di atas gue, ya kan, dia harus lebih dari orang itu. Ya gitu aja terus, ya sampai kita temukan kuda bisa dansa-dansi, ya kan? Nggak mungkin itu bisa kita penuhi itu kan? Sampai kapan itu? Nah kalau menurut saya ada titiknya di mana kita harus stop dengan semua itu. Kalau nggak bisa juga, apa yang menjadi pemicunya? Medsos. Ya nggak usah buka medsos. Gampang toh? Gampang. Kenapa? Yang menjadi trigger apa? Ya, karena kita lihat dari medsos. Betul. Toh Nami coba lihat, apakah yang ada di medsos itu nyata, real? Tidak seperti itu. Ya kan? Orang tidak mungkin akan memamerkan 100% kenyataan hidupnya. Ya kan? Karena ketika orang tahu ada kamera di depannya, maka dimulailah tugas dia sebagai seorang aktor. Iya kan? Iya. Senatural apapun, tapi ketika ada kamera di depannya, dia pasti berakting dalam hidupnya. Benar kan? Setuju. Nah, jadi jangan mudah percaya, pemirsa, dengan apa yang Anda lihat di media, termasuk media sosial. Ya, orang kayak meroroni sama saya kan, gaya bersinnya kan kayak gaya bersin bapak-bapak di gang kan, hasyu gitu kan. Tapi ketika ada kamera kan, hasyu. Beda kan, hasyu gitu. Agak jaim ya. Yakin. Kenapa? Karena kita pasti ingin menjaga diri kita dilihat orang lain itu pasti yang positif. Positif. Dan itu normal, itu wajar. Tapi kalau sudah over, yang kayak tadi kata meroroni itu kan, nah itu sudah adu gengsi. Nah, capek. Ya, karena kalau orang sudah melakukan hidupnya itu sudah tidak natural, berapa lama dia bisa bertahan? Coba Nami, ya kan? Karena Nami seorang putri, ya kan? Pasti kan sudah brain, behavior, and beauty-nya kan sudah naluri alaminya begitu kan? Karena nggak mungkin kalau tidak punya 3B and talent kemudian jadi seorang putri, ya kan? Kenapa? Karena sudah bakatnya begitu. Jadi duduk yang manner pasti biasa.
Coba kalau Bro Roni suruh duduk manner makan nasi padang, tersiksa dia. Kita tersiksa kalau misalnya duduk manner makan nasi padang. Jadilah diri sendiri. Dan orang ketika menjadi diri sendiri, baik dalam kehidupan nyata ataupun di media sosial, itu lebih natural. Ya kan, tidak akan lelah, tidak akan capek. Coba keluar rumah kita pasang muka, kita harus senyum korporat terus. Ya kan? Dalam menjalankan aktivitas. Ya, sampai rumah capek kan? Dia tidur, aduh rasanya pulas banget. Kenapa? Karena hari itu sangat melelahkan. Kenapa? Karena dia melakukan kepalsuan. Nah, jadi kalau saran saya, silakan adu gengsi selama Anda masih kuat. Tapi sampai kapan Anda mau adu gengsi? Karena di atas langit masih ada langit. Hari ini dia pakai mobil Mercy seri C-Class. Ternyata muncul seri E-Class. Ya kan? Habis itu ada S-Class lagi. S-Class yang 200, S-Class 600. Sampai kapan gitu kan? Nah, kalau hidup kita mengejar gengsi, sampai pada titik kita sudah tidak bisa ngejar lagi, hidup sudah selesai. Sampai akhirnya apa? Kita nggak bisa menikmati hidup. Super sekali, saudara-saudara. Luar biasa. Jadi kalau misalnya dari saya terakhir, pendek aja. Jadi balik lagi ke tujuannya. Janganlah Anda hidup dengan namanya gengsi. Karena gengsi cuma ada di jalan yang sempit. Di gengsi. Sempat mikir dulu tadi orang saya ini. Nggak nyambung nih. Kenapa Nami nggak nyambung? Karena ini jokes bapak-bapak. Jangan sempit. Umurnya belum nyampe. Ya, jadi wajar. Tapi itu cara dia untuk gengsi menunjukkan bahwa dia bapak-bapak. Terima kasih Pak. Iya, hanya sesama bapak-bapak yang nyambung. Menarik sekali tentunya pembahasan hari ini, sahabat Eljon, mengenai gengsi itu kita sudah tahu juga dan sudah belajar berbagai macam variasi dari gengsi itu seperti apa, dan bahkan kita juga sudah mendengarkan bahwa ada loh perubahan antara gengsi zaman dulu dan juga zaman sekarang. Zaman dulu tahun berapa? Pasti kalian sudah tahu sendiri ya, tidak perlu disebutkan berapa. Tapi ya sekarang udah mulai terlihat juga pergeserannya, apalagi seperti yang Pak Doni dan juga Pak Roni tadi jelaskan, kalau misalnya sekarang itu orang udah lebih cepat untuk adu gengsi karena sosial media sudah bisa diakses secara terang-terangan, tidak seperti dulu. Jadi memang begitu berasa sekali, dan juga mungkin bagaimana seharusnya kita merespon orang-orang yang mungkin memiliki kegengsian itu sendiri, karena saat ini kita bisa melihatnya lewat media sosial, artinya kurangi tontonan-tontonan atau kurangi hal-hal yang berkaitan dengan hiburan kayak gitu. Karena sekarang hiburan itu udah tidak seperti dulu lah. Iya, jangan kebanyakan nonton konten gengsi-gengsian lah. Iya, betul. Jangan kebanyakan nonton konten gengsi-gengsian. Oke, sahabat Eljon, menarik sekali tentunya hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kalian sudah nonton, nah jangan lupa like dan juga subscribe. See you. Dah.